Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Inspiratif. Mudah-mudahan channel ini tetap memotivasi kita semua, memberikan semangat kepada kita semua, memberikan support kepada kita semua untuk mewujudkan cita-cita kita, untuk membahagiakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kami membahas ataupun memberikan informasi kepada teman-teman mengenai the power of kepepet, saya ingin mengawali video pada pagi menjelang siang hari ini melalui sebuah cerita. Pada zaman dahulu kala ada seorang pemuda yang baru berumur 20 tahun ya teman-teman. Di sini dia hidup dan tinggal di lingkungan yang setiap hari banyak pemuda seumuran dia mengolok-olok, mengejek, mengatakan bahwasanya dia adalah seorang pemuda yang tidak mampu berlari. Bahkan berjalan saja dia sangat lambat sekali. Jadi doktrinisasi inilah yang membuat pemuda ini tidak mampu ataupun tidak memiliki keinginan untuk berlari. Namun pada suatu hari pemuda ini masuk ke dalam hutan untuk membantu ibunya mencari kayu bakar untuk masak nasi, masak sayur, untuk memanaskan air, seperti itu. Nah, pada saat pemuda ini sedang berada di dalam hutan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Hal inilah yang membuat pemuda tadi mau tidak mau harus berlari. Kalau tidak berlari, menghindar macan ini tadi, maka dia akan meninggal dunia ataupun diterkam oleh macan tersebut. Akhirnya dia berlari sangat kencang sekali sehingga tidak memerlukan waktu lama ia sampai ke desanya. Ia menceritakan kejadiannya kepada ibunya. Tapi hal yang paling menakjubkan, yang paling memukau hatinya adalah ternyata dia adalah seorang pemuda yang bisa berlari sangat kencang. Baik teman-teman, kesimpulan dari cerita ini tadi, terkadang perkataan di luar sana, ejekan orang perihal diri kita itu tidak benar. Ternyata setiap kita, teman-teman semua, memiliki kemampuan yang lebih. Tinggal Anda semualah yang harus menggali, mendalami potensi yang ada. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita lanjut ke rahasia daripada the power of kepepet, jika teman-teman merasa video ini baik, bermanfaat bagi teman-teman, kami dari channel Inspiratif mohon bantuannya, klik subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan info terbaru dari video-video channel Inspiratif ini, supaya kita tetap mampu memberikan inspirasi-inspirasi kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, the power of kepepet seringkali terlintas ataupun kita secara tidak sengaja membaca di media sosial, mendengar berita, membuka YouTube, video-video teman-teman kita yang lain. Hal yang mengejutkan dari kisah-kisah inspiratif orang-orang yang kepepet, namun akhirnya ia menjadi orang yang luar biasa kaya, luar biasa bermanfaat, luar biasa bisa membantu banyak orang. Di sini teman-teman, kami ingin memberitahukan kepada Anda semua
bahwasanya setiap kita memiliki kekuatan dan kemampuan berdasarkan pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Tinggal kita lah yang harus menggalinya, kita lah yang harus memahaminya. Baik teman-teman, ini ada sebuah buku Jaya Setiabudi yang mengarangnya dengan judul The Power of Kepepet, kekuatan di saat mendesak. Artinya begini teman-teman, terkadang zona nyaman itu menipu kita semua, membuat kita lupa, membuat kita lalai, dan akhirnya setelah umur 35 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, kita baru menyadari kalau apa yang kita lakukan selama ini adalah keliru, sehingga masa tua kita tidak begitu indah, tidak begitu nikmat, tidak begitu leluasa untuk menghabiskan masa tua kita bersama keluarga, bersama sahabat, lantaran kekurangan perekonomian, lantaran kekurangan asupan pola pikir yang benar. Di sini saya ingin mengajak teman-teman bagaimana caranya berpikir cepat, benar, dan bertindak sesegera mungkin. The Power of Kepepet. Di awal dari isi buku itu dikomentari langsung oleh Bob Sadino. Bob Sadino mengatakan dalam buku itu bahwasanya jika buku ini dibacakan oleh kalangan karyawan, maka bos akan kehilangan karyawannya, dan kaum muda akan memiliki usaha-usaha atau akan menjadi entrepreneurship sesegera mungkin. Oleh karena itu teman-teman, mari perhatikan, jika bermanfaat bagi teman-teman semua, silakan dicatat dan dipraktikkan. Pertama-tama teman-teman, kita harus membuat situasi mendesak. Terkadang situasi mendesak itu tidaklah mudah untuk dibuat teman-teman, tapi perlu untuk dibuat. Kenapa? Untuk memicu kita untuk berbuat, untuk bertindak sesegera mungkin. The Power of Kepepet. Artinya kita beranggapan bahwasanya situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi terkadang teman-teman, banyak sekali orang yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, tapi tidak ada progres, tidak ada pola ukur ke depannya, tidak ada fokus, tidak ada tujuan yang harus dikejar. Oleh karena itu, The Power of Kepepet mungkin bisa membantu teman-teman semua. Di sini, langkah pertama di dalam kita membantu berpikir dan bertindak benar ini adalah dengan cara menulis semua impian dan harapan kita. Memang impian dan harapan ini sangat abstrak dan tidak nyata ya teman-teman, tidak konkret. Tapi impian dan harapan ini sama seperti bahan bakar bagi kendaraan kita semua. Bayangkan teman-teman, bayangkan bagi Anda semua, jika kendaraan Anda semua tidak memiliki bahan bakar, maka lajunya tidak akan bisa seperti itu. Jadi, di sini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman betapa urgensinya, betapa pentingnya impian dan harapan. Impian dan harapan perlu teman-teman tulis, perlu teman-teman baca setiap hari, setiap selesai beribadah. Anda semua harus membaca tujuan, harapan, impian teman-teman semua. Jika impian teman-teman semua di umur 35 tahun, teman-teman semua ingin memiliki usaha, ingin memiliki penghasilan 10 jutaan, 5 jutaan, bahkan 100 jutaan, teman-teman tulis. Kemudian yang kedua, teman-teman harus lakukan sesegera mungkin. Setelah memiliki tujuan, baru teman-teman sudah memiliki acuan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara melakukannya. Cara melakukannya, kata Bob Sadino, dimulai dengan modal 100.000, dengan modal 50.000, dengan modal 10.000, lakukan saja. Kemudian yang
Empat adalah bagaimana kita harus berpikir positif. Kita berpikir positif di sini memang mungkin tidak membuat kita segera menjadi orang kaya, teman-teman. Tapi berpikir positif itu sangat perlu sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena berpikir positif itu membuat kita lebih tenang, lebih rileks, bisa melahirkan ide-ide kreatif, bisa melahirkan jalan keluar. Kemudian yang terakhir, teman-teman, adalah ikhlas. Bagaimana kita harus ikhlas, bagaimana kita harus menerima keadaan saat ini, abda binafsi dengan keadaan saat ini, lalu kita keluar melangkah dengan semangat yang juga. Sekian dari kami, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa melahirkan entrepreneurship muda, bisa melahirkan pengusaha-pengusaha muda. Meskipun dengan keadaan yang sangat terbatas, kita bisa melangkah, bisa melaju dengan cepat, dengan kencang, dengan berbagai macam cara, dan kita semua, teman-teman, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.